Baik, saya akan menjelaskan pengertian tentang zakat. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu nama, kesuburan, toharoh, kesucian, barokah, keberkahan, dan juga tazkiyah tatir, mensucikan. Baik, selanjutnya dijelaskan dalam Kamus Al-Munawwir bahwa kata zakat mempunyai arti kesucian dan kebersihan. Kata zakat merupakan kata dasar masdar dari zakat yang berarti tumbuh, berkah, bersih, dan bertambahnya kebaikan. Menurut istilah syara, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat yang telah ditentukan pula. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir bakhil dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam harta itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta. Dilihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat berarti hartanya berkurang. Tetapi bila dilihat dari sudut pandang Islam, pahala bertambah dan harta yang masih ada juga membawa berkah. Di samping pahala bertambah, juga harta itu berkembang karena mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkat panjatan doa dari fakir miskin dan para mustahik lainnya yang merasa disantuni dari hasil zakat itu. Menurut An-Nawawi, mengutip pendapat Al-Wahidi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan. Menurut Al-Zarqani dalam surat Al-Muwatta menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya adalah ikhlas dan syaratnya adalah sebab cukup setahun dimiliki. Zakat diterapkan kepada orang-orang tertentu dan dia mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala di akhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa. Meskipun para ulama mengemukakan definisi zakat dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya memiliki pengertian yang sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan menurut istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, dan bertambah, suci dan baik. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat At-Taubah ayat 103 dan surat Ar-Rum ayat 39. Di sini ada ayat-ayat Al-Quran tentang zakat. Yang pertama yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang yang ruku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Di dalam ayat ini menjelaskan dua kewajiban yang merupakan tanda hubungan harmonis, yaitu sholat dan juga zakat. Sholat untuk hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan zakat yaitu tanda hubungan harmonis dengan sesama manusia. Kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat akan terwujud dengan adanya sistem zakat. Berikutnya yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biahidi illa an tughmidu fi wa alamu annallaha ghaniyyun hamidun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan enggan terhadapnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan bahwa barang yang dinafkahkan seseorang haruslah miliknya yang baik dan disenangi, bukan melainkan barang yang buruk dan dia sendiri pun tidak menyukainya, baik berupa makanan, barang-barang. Berikutnya yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi innalladzina amanu wa amilus solihati wa qamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran Surah Al-Baqarah ayat 277. Di dalam ayat ini menjelaskan mengenai upah, di mana orang-orang yang telah melaksanakan zakat berhak menerima upah, yaitu berupa ganjaran yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menegaskan bahwa balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan mulia pasti Allah akan balas dengan adil dan Allah tidak akan berlaku zalim dengan cara menyanyiakan amal hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, yang artinya dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Quran Surat Az-Zariyat ayat 19.
Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan hamba sahaya, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 60.